Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel English Zone. Para pelajar dan sahabat English Zone dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu narrative text. Narrative text adalah materi pembelajaran untuk kelas 10 semester 2 pada kurikulum Merdeka. Nah, terlebih dahulu kita akan belajar tentang definisi narrative text. Narrative text is a story with a complication or problematic events, and it tries to find the solution to solve the problems. Narrative text adalah sebuah cerita dengan permasalahan atau problematik, dan ini mencoba untuk mencari solusi pada permasalahan di cerita tersebut. Narrative text can be either fiction or non-fiction. Naratif teks itu bisa berupa cerita fiksi ataupun cerita non-fiksi. Contohnya bisa berupa novel, cerita pendek, puisi, biografis, atau cerita tentang berita. Purpose of narrative text. The purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader with the story. Jadi, tujuan dari naratif teks adalah menghibur para pembaca dengan sebuah cerita. Characteristics of narrative writing include characters, plot, conflict, setting, and point of view. Karakteristik atau ciri-ciri naratif. Penulisan naratif itu diantaranya mencakup karakter atau kepribadian ya, plot alurnya, konflik permasalahan, settingnya, kemudian point of view, pandangannya. Nah, kita akan membahas tentang generic structure. Generic structure adalah susunan secara umum naratif teks. Dan yang pertama adalah orientation. The orientation of story should answer the questions of who, where, and when. It sets the stage for the story and helps identify the character and setting. Jadi di orientasi itu adalah di paragraf pertama ya, dan seharusnya bisa menjawab pertanyaan who ini adalah tokoh ya, tokoh utamanya ya, tokoh utama dan pemeran lainnya, where itu di mana cerita itu dimulai, and when itu kapan cerita itu juga dimulai ya. It sets the stage for the story and help identify the character and settings. Jadi di bagian orientasi ini adalah membantu untuk mengidentifikasi karakter dan setting. Karakter bisa berupa karakter tokoh-tokohnya dan juga setting tempat dan setting waktunya. Kemudian kita lanjut ke complication. The three parts of the story problem are the rising climax, and falling action. Jadi di bagian complication itu ada 3 bagian penting. Yang pertama itu adalah rising action. Jadi ketika permasalahan itu udah mulai muncul, klimaks itu mulai memuncak. Kemudian falling action ini ketika permasalahan itu udah mulai ada titik temu atau sudah mulai turun ya permasalahannya. The rising action present the problem. The climax is the peak of the problem and the emergency of the solution. Nah, jadi rising itu permasalahannya sudah mulai muncul ya. Kemudian klimaks itu adalah puncaknya, kemudian falling action ini sudah permasalahan sudah mulai menemukan solusinya. Nah, ini di bagian yang selanjutnya itu resolution. Resolution is the part of story where conflicts or the problems introduced earlier or addressed and characters may overcome obstacles, find solution, or experience personal growth. Jadi di bagian resolusi ini, di mana bagian sebuah cerita yang konflik atau permasalahan itu sudah akhirnya ditemukan solusinya ya, ditemukan solusinya. Jadi inilah di bagian resolusi.
Kemudian bagian quote. This section appears at the end of the story, providing summary and commentary of the character experience and impact of their action. It helps reader to reflect on the intended message or the lesson. Nah, di sini di bagian kuda ini biasanya akan munculnya apa namanya kesimpulan karakter, pengalaman dari karakter yang nanti itu akan memberikan pesan moral ya, seperti itu ya. Memberikan pesan moral pada sebuah cerita. Ini adalah quote. Language features. Language feature adalah unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama adalah using past tense. Karena ini menceritakan story di masa lampau, maka menggunakan using past tense. Using past tense creates sequence and helps the reader follow the plot and understand event progression. Jadi menceritakan alur-alur ceritanya ya dengan urutannya itu di masa lampau ya, itu menggunakan using past tense. Menggunakan kata kerja bentuk kedua dan to be-nya menggunakan past tense ya, was dan were ya. Kemudian using adverbial of time. Adverbial ini adalah ciri seperti ciri untuk menunjukkan bahwa kejadian sudah berlalu ya. Keterangan waktu itu last month ya, last year, several years ago, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Language feature yang selanjutnya, using adjective. Using adjective ini adalah menjelaskan objeknya atau karakternya ya, dan menjelaskan adjektif itu bisa berupa warna, ukuran, size, dan karakter ya, dan lainnya. Itu salah satu adalah yang mencakup penggunaan dari adjektif ya. They have created a more vivid and detailed story in narrative text. Kemudian yang berikutnya adalah using non-precise. Non-precise in narrative text provide more detailed description, highlight specific part of characters or setting, and explain complex ideas concisely. Nah, non-precise contohnya ya seperti ini. Gadis cantik, cute gitu ya. Itu bisa non-praise ya. Beautiful cute girl seperti itu ya. Itu salah satu dari non-praise, gabungan beberapa suku kata yang membentuk arti baru ya. Itu namanya non-praise. Yang berikutnya adalah fable. Fable ini adalah sebuah cerita yang karakternya adalah binatang ya. Jadi misalnya kancil dan buaya dan lain sebagainya. Itu karakternya adalah binatang. Yang berikutnya adalah fantasi. Fantasi ini adalah sebuah cerita yang unrealistic karakter. Jadi sesuatu yang fantasi itu bukan real ya gitu ya. Dan jadi di dunia nyata itu juga nggak ada ya. Ini adanya di dunia fantasi saja. Yang berikutnya adalah folktale. An oral tradition in the old story that has been passed down verbally, offering insight into culture custom. Jadi folktale-nya adalah cerita rakyat ya, cerita yang terjadi itu merupakan sebuah tradisi gitu ya, dan jadi sebuah cerita. Nah, ini adalah folktale. Kemudian berikutnya adalah legend. Legend ini adalah sebuah cerita yang terjadi di satu tempat ya, atau mungkin bisa juga legend itu juga berupa seorang pahlawan gitu ya, cerita tentang pahlawan ya pada di suatu daerah gitu, biasanya bisa masuk ke legend ya, atau terjadi di suatu tempat itu bisa masuk ke legend juga. List of narrative form. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis narrative text yang bisa kalian pelajari ya. Ini cuma ada beberapa. Nanti kalian bisa menambahkan sendiri dengan cara browsing ke sumber-sumber yang lainnya. Yang pertama adalah fairy tale. Fairy tale ini adalah cerita yang berupa peri ya, bisa berupa juga seperti
kurcaci atau bisa berupa kayak magic gitu ya. Biasanya itu yang berhubungan dengan keajaiban itu termasuk ke fairy tale. Myth ini adalah ancient story yang myth itu adalah mitos ya, jadi cerita yang kebenarannya itu belum bisa dipastikan ya. Science fiction ini biasanya berupa karya-karya yang ya karya-karya ilmiah ya, sebuah story yang berupa karya ilmiah. Dan ini yang berikutnya adalah biografi. Biografi is a written record of someone else's life. Jadi biografi itu adalah ditulis berdasarkan rekaman pengalamannya seseorang ya, atau biodatanya seseorang. Nah, ini adalah contoh dari naratif teks Malin Kundang. Malin Kundang adalah salah satu cerita rakyat yang sangat-sangat melegenda ya, dan semua orang pasti tahu ya cerita ini. Dan ini di paragraf pertama ini adalah orientasinya ya, karena memperkenalkan tokohnya, kemudian asalnya dari mana ya, kemudian karakternya seperti apa. Ini di paragraf pertama ini masih merupakan orientasinya. Kemudian yang paragraf kedua ini juga masih orientasinya ya, karena ini masih menceritakan tentang karakternya dari Malin Kundang. Kemudian ini di paragraf ketiga ini sudah menceritakan plotnya ya, ini sudah mulai ke alurnya ya. Nah, ini di paragraf berikutnya ini adalah mulainya muncul complication ya di sini ya. Mulai dari muncul permasalahan-permasalahan yang pada cerita tersebut. Nah, di paragraf-paragraf ini sudah mulai muncul solusi ya, tapi di sini solusinya worse ya. Solusinya tuh solusi bukan yang berakhir dengan happy ya, karena di sini solusinya ibunya sudah memberikan punishment atau hukuman kepada anaknya sendiri ya kan. Jadi ini adalah solusi yang bukan yang happy ending ya, karena ini sad ending ya. Akhir ceritanya itu sangat menyedihkan ya. Jadi di bagian ini itu masuk ke resolution dan masuk ke reorientation. Jadi bagian yang menjelaskan kembali ya di akhir cerita itu seperti apa tokoh utamanya. Berakhir sad ending ya di paragraf terakhir. Nah, para pelajar dimanapun kalian berada dan sahabat English Zone, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu untuk para pelajar yang sedang mempelajari naratif teks ya, dan semoga kalian semuanya bisa mempraktekkan ya, baik untuk menulis menghasilkan karya berupa naratif teks atau juga mempraktekannya untuk melatih speaking kalian. Selamat mencoba, sukses selalu buat para pelajar dan sahabat English Zone. Ketemu lagi di next video. See you for next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.